apa kabar anak sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Semoga anak kelas 6 ya selalu diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk selalu mau belajar ya, selalu mau menuntut ilmu ya, dan mau mencari tahu dari hal yang tidak tahu menjadi tahu ya. Di sini Ibu ingatkan kembali, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, perbanyaklah meminum air putih ya, kemudian kurangi memakan es, perbanyaklah berolahraga ya. Yang terutama kita harus mematuhi protokol kesehatan ya, protokol pemerintah, yaitu yang pertama ya menggunakan masker pada saat keluar rumah, yang kedua mencuci tangan pada saat kita habis dari keluar rumah atau habis dari beraktivitas, yang ketiga ya jangan lupa selalu menjaga jarak ya, karena bukan kita takut akan sesuatu, tapi kita harus melindungi diri kita supaya kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum ini ya, Ibu ingat kembali ya, di sini kita akan mempelajari tentang asal tamparan simpet ya. Simpet itu alat senjata orang Dayak ya. Di sini kalian bisa perhatikan di halaman 43 ya, di halaman 43 di buku LKS kalian seperti biasa. Di situ di bagian yang ketujuh ya, membasah sarita. Nah, membasah sarita tak membasah wang ate taukia membasah hamau. Nah, membaca cerita itu ya bisa juga bisa membasah sarita wang ate bertujuan memahami isi sarita teh. Nah, membaca cerita ya dalam hati bertujuan memahami isi cerita itu ya, seperti itu. Kemudian bagian B yang harus diperhatikan, limbah membahasa sarita wang ate atau menjawab paisek bara sarita teh. Nah, setelah membaca cerita dalam hati tadi ya, kita bisa menjawab pertanyaan dari cerita yang kita dengar. Kemudian bagian C, limbah membahasa sarita wang ate atau menyerita tinai sarita teh. Nah, setelah kita membaca cerita dalam hati, bisa menceritakan kembali cerita itu ya, seperti itu untuk suruhannya ya. Kemudian di sini ya kalian bisa perhatikan di halaman 43, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, asal tamparan sipet, asal mula dari sipet ya, alat tradisional ya, alat senjata dari suku Dayak ya. Nah, kalian bisa perhatikan di paragraf pertama, sarita itu berasal dari daerah hulu kota Waringin Barat ya. Cerita ini berasal dari daerah hulu ya, daerah hulu kota Waringin Barat. Tuntang sarita tu tantamai sarita je paham populer huang daerah kota Waringin Barat. Nah, dan cerita ini ya termasuk cerita yang sangat populer atau sangat terkenal di daerah kota Waringin Barat ya. Sarita teh kilau hung pendatu. Nah, ceritanya seperti ini ya, kalian perhatikan ya, ceritanya seperti ini. Untuk bagian paragraf kedua itulah ceritanya untuk kalian bisa paham menjawab pertanyaan nanti yang diberikan. Hong ije ketika intu ije leu suku je suku are penduduk. Nah, di satu ketika di satu desa suku ya yang cukup banyak penduduknya katanya. TG IJBT kepala suku je hendak marasi himba eka menampa tanah hapa menyukup penginan genep andau. Artinya di sini ya ada satu kepala suku ya yang hendak membersihkan hutan, tempat membuat ladang untuk gunanya untuk mencukupi kebutuhan setiap hari. Metu ia menamparat mandiri imba je akan menjadi ekamalan. Nah, mereka ketika dia memulai memotong, menebas rumput dan sebagainya ya, hutan tadi yang akan digunakan tempat berkebun atau tempat bertanam ya, bercocok tanam. Ia menyundau ije kabawak pantelo burung unta. Nah, dia menemukan satu buah telur ya, burung unta ya. Ia paham hanjak menyundau tantelo burung unta teh. Nah, dia pun ya sangat senang menemukan telur burung unta itu katanya ya.
tantelu te capat-capat ia mimbit bui akan pasah tentang ingina huang menjun pahe. Nah, telur itu ya cepat-cepat dia menyimpannya, ya dia membawa pulang dan disimpan di atas disimpan di dapur ya, di atas pahe lah. Oke, kita lanjutkan. Dia cepat-cepat ya membawa pulang ya ke atas buli akan pasar tentang diina huncun pahe. Nah, di situ dia cepat-cepat datang ya membawa pulang ya ke rumahnya dan disimpan di atas perapian ya, atau di rak perapian ya, tempat orang membakar. Untuk kalau di ladang kan biasanya kita punya tempat penyimpanan seperti rak, tempat menyimpan kayu itu ya, di situ tempat menyimpannya di atas pahe katanya di situ ya. Limbah te iye haluli akan tanah melanjut talu gawi mandirik. Nah, setelah itu dia kembali lagi ya, dia kembali ke ke ladang, melanjutkan segala pekerjaannya dan menebas rumput-rumput katanya di situ ya. Katahin pere-pere andau tantelu teh mamusi tentang mempelua jekungan anak burung je paham bahalap. Nah, katahin pere-pere andau. Nah, tidak lama beberapa hari ya, telur itu pecah dan mengeluarkan satu ekor ya anak burung yang sangat cantik katanya, sangat bagus ya. Anak burung teh ihaga dengan bahalap tentang hati-hati. Nah, anak burung itu ya dipelihara dengan baik-baik dan sangat hati-hati ya. Genep andau anak burung teh impakanan tentang hidup di suku. Nah, setiap hari ya anak burung itu dikasih makan dan dikasih minum yang cukup katanya seperti itu ya. Dia pire ketahin anak burung teh bertambah hai kilau anak burung Raja Wali. Nah, tidak lama anak burung itu bertambah besar katanya di situ ya, seperti anak burung Raja Wali. Piti hai tentang sehat. Nah, badannya pun besar dan sehat katanya di situ. Uang ketika kepala suku teh kalepahan panginan akan anak burung teh. Nah, di suatu hari ya, kepala suku itu ya kehabisan makanan untuk anak burung itu ya, untuk dia memberikan makan untuk anak burung itu. Ia manenga panginan asal TGI. Nah, dia pun cuma memberikan makanan yang asal ada saja seperti itu ya. Kepala suku teh dia sadar bahwa anak burung unta teh mangkeme kurang panginana. Kepala suku itu ya tidak sadar bahwa anak burung unta itu merasa kurang makanannya ya, katanya seperti itu ya. Kajaria burung teh balua barak burunga tutang menanjung manggau pengina kabuat. Nah, akhirnya burung itu keluar dari kandangnya katanya di situ dan berjalan mencari makanannya sendiri. Burung teh kuman nare bewe je sundau. Nah, burung itu pun memakan apa yang ada saja, memakan apa yang dia temukan katanya di situ ya. Uras metu JTG intu lewu teh tuntang lewu jetuket iye teh manuk bawui asu pusale pakina. Nah ya, kajaria burung teh balua berakurunga dan petunggal ya, burung teh kuman bawa nari bewe. Uras metu JTG intu lewu teh tuntang lewu jetuket iye teh manuk bawui asu pusatu lepak kina. Nah, semua binatang yang ada di desa ya, di desa itu dan di desa yang dekat yang terdekat, yaitu ayam, babi, anjing, kucing, semua dia makan katanya situ ya. Nyamah TGI JBT anak ulu jekinana. Adapun satu anak ya yang dimakannya anak manusia, dimakan oleh burung unta itu sendiri.
mite keadaan jikilau te ululeu tentang kepala suku te paham basingi tentang bausa mampatai burung unta te. Nah, melihat keadaan seperti itu, orang di desa dan kepala suku itu sangat marah ya, sangat marah dan berusaha membunuh burung itu sendiri ya. Tapi karena usaha te dia berhasil. Nah, tetapi usaha yang mereka lakukan kepala suku dan masyarakat di situ tidak ada yang berhasil ya. Nah, burung teh paham berhasil, burung unta tetap belum tentang kuman dinai karena itu jimagun. Burung unta ya tetap makan ya, tetap hidup dan memakan segala binatang yang ada, yang masih ada tersisa katanya di situ ya. Kajaria penduduk Leu tentang kepala suku berulang-ulang ya. Kajaria penduduk Leu tentang kepala suku berunding menggau cara mempatai burung unta teh. Nah, akhirnya penduduk di desa ya dan kepala suku berunding mencari cara untuk membunuh burung unta itu ya. Huang parundingan induan kesepakatan ewan balampah itu ije guha semangat mandinu ilham bararoh tatuhiang cara burung unta teh. Nah, diambil kesepakatan mereka mereka akhirnya ya bersama-sama di dalam satu gua ya, di situ ya belampah atau mereka berdoa di situ ya di dalam satu gua supaya mendapatkan ilham dari roh tatu hiang cara membunuh burung unta teh, cara membunuh burung unta itu katanya di situ ya. Kemudian acara belampah ilalus ya. Nah, acara adat yang dilakukan di situ ya di dalam gua tadi dilangsungkan. Kepala suku kayak umpa. Nah, kepala suku pun ikut katanya di situ ya. Uang belampah teh kepala suku mandinu ilham bararoh tatuhiang bahwa hapa mapate burung unta teh harus menampak alat bara batang kayu je lomba bentuk bintang inyuang hapa banting kayu je haru lembut tentang inajim tapakana. Artinya di sini ya di dalam di dalam kegiatan mereka berdoa untuk mendapatkan ilham dari tatuhiang tadi ya, dari roh tatuhiang mereka ya. Mereka diberikan di situ ya bahwa untuk membunuh burung unta itu harus membuat alat ya dari batang kayu ya yang berlobang dan berlobang di tengahnya ya, dan di dalamnya itu dimasukkan ya menggunakan sebatang kayu yang baru tumbuh dan ditajamkan di bagian ujungnya ya, dipotong ya, ditajamkan. Peluru te inamean akan buang alat te endau tentang himun manintu burung teh. Peluru itu ya dimasukkan ke dalam lubang senjata tadi ya, di dalam lubang alat itu ya, langsung dan ditiup ke arah burung unta tadi katanya di situ. Alat tuh inyewut arah awita tuh yang sipet. Nah, alat itu disebut oleh roh atau orang yang zaman dulu, yaitu alatnya itu adalah sipet ya, sipet. Nah, penduduk Lewu Jehatue uras sepakat menampa sipet tentang peluru. Nah, penduduk di desa yang laki-lakinya semuanya bersepakat membuat sipet dan pelurunya katanya di situ ya. Limbate wen beramai-ramai menyipet burung unta teh. Nah, setelah itu mereka beramai-ramai menyipet ya atau menembak meniup senjata tadi ya, dengan pelurunya tadi beramai-ramai menyipet burung unta tadi ya. Kajaria burung unta teh mate buah peluru sipet. Nah, akhirnya burung unta itu mati ya karena
terkena peluru sipetnya tadi ya. Limbah teh masyarakat mengkeme sana ngawijatun dari burung unta jeta hukuman talo belum belum. Nah, setelah itu masyarakat merasa senang ya, karena tidak ada lagi burung unta yang bisa makan apa yang mereka pelihara ya, apa yang mereka pelihara. Tuntang sipet sampai wae itu populer kilau alat manduk. Nah, dan ya sipet sampai sekarang ya sangat populer atau sangat terkenal digunakan untuk orang sebagai alat manduk ya, atau alat orang untuk berburu ya, seperti itu. Nah, Inyurat Awi Aryeka Satya, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Palangkaraya tahun 2005. Nah, ini artinya di sini yang ditulis oleh ya Aryeka Satya ya, dia mahasiswa PGSD ya, PGSD FKIP Universitas Palangkaraya pada tahun 2005 ya. Nah, di sini ada yang kalian bisa jawab. Di sini menjawab Pasek Pendatu ya. Di sini ada pertanyaan dari bagian A sampai N ya. Bagian A itu kalian bisa perhatikan pertanyaan yang pertama ya. Basal bara daerah kue sarita hunjuntu. Nah, berasal dari mana daerah? Berasal dari daerah mana ya? Cerita di atas tadi ya, cerita yang kita ceritakan tadi. Kemudian bagian B atau soal yang kedua, wayah narai sarita tuh menjadi. Nah, sejak kapan cerita ini terjadi, katanya seperti itu. Bagian C atau nomor 3 ya, tantelu narai jasundau awi kepala suku. Nah, telur apa yang ditemukan oleh kepala suku, katanya di situ ya. Kemudian bagian 4 atau bagian D, imbit akan kue tantelu teh. Nah, dibawa kemana telur itu? Kemudian bagian E, ina itu kue tantelu teh disimpan di mana telur itu ya. Kemudian bagian F, kila nampi kepala suku dengan anak burung teh. Nah, bagaimana kepala suku dengan anak burung itu ya. Kemudian bagian G, ambuhen anak burung teh balua barak burung karunga. Nah, mengapa ya anak burung itu keluar dari kandangnya, katanya bagian H ya, pertanyaan bagian H, narai awi anak burung teh balua barat burung anak. Apa yang dilakukan anak burung itu ketika keluar dari kandangnya? Kemudian bagian I, pertanyaan I ya, narje ikinan anak burung unta teh. Nah, apa yang dimakan anak burung unta itu, katanya seperti itu ya. Kemudian bagian J, narai hasil perunding ulu lewu mangatau mampatai burung unta teh itu kue wen melampah. Nah, apa hasil dari perundingan orang desa ya supaya bisa membunuh burung unta itu ya. Kemudian bagian K, itu kue ewen melampah. Nah, di mana mereka melakukan ritual, katanya di situ ya, ritual atau berdoa tadi. Kemudian bagian L, nareje inampa ewen hapan mampate burung unta teh. Nah, apa yang dibuat mereka ya, untuk untuk membunuh burung unta itu. Kemudian bagian M, ewe jimampate burung unta teh. Nah, siapa yang membunuh burung unta itu? Kemudian bagian E atau pertanyaan yang terakhir ya, narai gunan sipetnya. Narai gunan sipete. Nah, apa kegunaan dari sipet itu? Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang pengertian pertanyaan dan cerita tentang asal tamparan sipet, asal mula dari senjata sipet ya, yang dimiliki oleh suku Dayak untuk berburu biasanya untuk zaman sekarang ya, atau untuk manduk ya, untuk orang manduk. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya, semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Jangan lupa selalu di like channel YouTube Ibu, di subscribe ya supaya kalian tahu info terupdate dari video Ibu berikutnya. Salam sehat untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.